Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ratri Rahipalovi, kemudian Siti Nur Aisyah, dan Amelia Cahyaningrum. Baik, pertama kali kami akan membahas mengenai indikator daya saing ekonomi. Apa daya saing ekonomi? Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UKDTI adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu, Kurz mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Terdapat 9 indikator utama daya saing ekonomi daerah, yaitu perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, governance dan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir manajemen dan ekonomi mikro. Mengenai peningkatan daya saing ekonomi dan peran birokrasi, pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara yang ditandai dengan terjadinya arus bebas di barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi peluang karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya, diharapkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dapat mendukung masuknya Foreign Direct Investment atau FDI. Berikutnya, Inpers nomor 6 tahun 2014 dan strategi peningkatan daya saing. Diharapkan melalui Inpers tersebut, peningkatan daya saing dapat terus ditingkatkan, utamanya dengan mengedepankan beberapa strategi dasar di antaranya. Yang pertama, pengembangan industri nasional yang berfokus pada pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN. Pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah, pengembangan SDM dan penelitian, dan penerapan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua, pengembangan pertanian dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian dan peningkatan akses pasar. Kemudian, pengembangan kelautan dan perikanan dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan, penguatan daya saing kelautan dan perikanan, penguatan pasar dalam negeri, dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor. Yang keempat, pengembangan energi yang berfokus pada pengembangan subsektor ketenaga listrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil, subsektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi, dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik. Kemudian yang terakhir, selain itu masih ada 10 sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan perbankan, investasi, usaha mikro, kecil dan menengah, tenaga kerja, kesehatan, perdagangan, kepariwisataan, dan kewirausahaan. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh liberalisasi perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal terlibat dan mendukung liberalisasi perdagangan. Bahkan sejak awal Orde Baru Indonesia sudah berorientasi kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro-pasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Misalnya dilihat dari peningkatan kinerja perdagangan. Selanjutnya, agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan, baik untuk barang, jasa, milik intelektual maupun investasi. Dalam perjalanannya, konsep globalisasi tersebut mengalami perubahan dengan terbentuknya kelompok perdagangan berdasarkan kedekatan wilayah atau berdasarkan skala ekonomi. Implementasi adanya fenomena tersebut adalah terbentuknya berbagai free trade area atau FTA. FTA sebagaimana diuraikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development adalah sekelompok negara yang sepakat dengan penghapusan sebagian besar hambatan perdagangan dalam bentuk tarif atau bea masuk dan non-tarif. Tujuan utama pembentukan FTA adalah menciptakan kemudahan akses pasar yang dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi suatu negara. Indonesia telah melakukan berbagai FTA, baik berupa FTA regional seperti ASEAN AFTA atau AFTA, ASEAN Cina FTA atau ACTA, dan lainnya. Dampak negatif sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di Indonesia. Harus diingat bahwa Indonesia bukan termasuk negara yang berbasis ekspor karena perekonomian lebih mengandalkan tingkat konsumsi domestik. Sedangkan kontribusi net ekspor terhadap PDB relatif kecil serta komoditas yang diandalkan masih bertumbuh kepada ekspor migas. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Masyarakat Ekonomi ASEAN mensyaratkan bahwa sebelum tahun 2015, Asia Tenggara akan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi. Artinya, semua rintangan perdagangan akan diliberalisasi dan arus perdagangan harus dibebaskan dari bea masuk sebagai bentuk hambatan perdagangan dan proteksionisme. Dengan demikian, akan terbentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup penduduk negara ASEAN. Hasil penelitian oleh Pusat Kebijakan Kerjasama Regional Badan Kebijaksanaan Fiskal menyimpulkan bahwa penerapan liberalisasi penuh di kawasan ASEAN dapat memberikan dampak positif terhadap Indonesia dalam bentuk peningkatan volume perdagangan, baik ekspor maupun impor, peningkatan PDB dan investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, walaupun dampaknya positif, besaran perubahan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, perluasan perjanjian kerjasama dalam bentuk RCEP. Keberadaan NAFTA terbukti dapat meningkatkan kerjasama ekonomi di tingkat regional, sehingga terdapat keinginan untuk memperluas kerjasama antara ASEAN dengan beberapa mitra dagang seperti Cina, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Perluasan FTA tersebut dilakukan dengan pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, yaitu pembentukan sebuah kawasan perdagangan bebas baru yang melibatkan 15 negara dengan konsep pengikatan yang lebih mendalam. Diharapkan ide ini dapat membentuk FTA dengan ukuran super besar dan menjadi sebuah perjanjian kemitraan ekonomi yang menguntungkan. Melalui RCEP, diharapkan akan tercipta sebuah pasar terintegrasi yang mencakup lebih dari 3,3 miliar populasi dengan pendapatan domestik bruto gabungan sebesar lebih dari 19,7 triliun US dollar. Dengan demikian, dapat menguasai hampir 50% perdagangan global. Yang selanjutnya, mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling dipercaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor-impor. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat kebijakan internasional. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperoleh pasar dan menambah keuntungan, serta transfer teknologi modern.
Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Kemudian ada subsidi ekspor, adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Seperti tarif, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik atau nilai tertentu per unit barang, serta presentasi dari nilai yang diekspor. Kemudian ada pembatasan impor, merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pengekangan ekspor sukarela, yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela atau VIR, adalah suatu pembatasan kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Persyaratan kandungan lokal merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit fisik seperti kuota impor minyak Amerika Serikat di tahun 1960-an. Kemudian ada subsidi kredit ekspor. Semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Kemudian ada pengendalian pemerintah. Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Kemudian ada hambatan birokrasi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Kemudian ada dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Ada dampak positif, yaitu produksi global dapat ditingkatkan, kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor industri. Kemudian dapat memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan menjadi semakin tidak stabil, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian ada dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positifnya itu saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara, meningkatkan produktivitas usaha, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan devisa bagi negara, serta mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor, masyarakat menjadi konsumtif, mematikan usaha-usaha kecil, serta kualitas sumber daya yang rendah, dan pembayaran antar negara sulit dan risikonya lebih besar. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.